bayang-bayang dosa. Sang kapten yang ditakuti. Markas Batalion 09 berada jauh di pinggir hutan tropis, dikelilingi kabut pagi yang tebal dan suara serangga yang tak pernah berhenti. Setiap hari, dentuman latihan senjata dan teriakan komando menggema memenuhi udara. Di sana, satu nama membuat semua prajurit bergetar, Kapten Razif Al-Hakim. Tubuhnya tegap, matanya tajam seperti elang, suaranya berat dan selalu mengandung ancaman. Ia pernah menjadi kebanggaan batalion, pemimpin misi-misi berbahaya, penerima medali keberanian, dan sosok yang selalu kembali hidup dari medan tempur. Namun, sejak kehilangan seluruh timnya dalam operasi besar 2 tahun lalu, sesuatu dalam dirinya berubah. Senyumnya menghilang, empatinya mati, dan kemarahan menjadi sahabat terdekatnya. Tidak ada prajurit yang berani menatap matanya terlalu lama. Bagi banyak orang, Razif adalah legenda. Namun bagi yang hidup di bawah komandonya, ia adalah mimpi buruk yang berjalan. Prajurit baru. Suatu pagi, gerbang markas terbuka. Truk militer berhenti, dan para prajurit baru turun membawa tas besar. Di antara mereka, seorang pemuda berwajah cerah, mata penuh semangat, Ammar Fauzan. Ia baru berusia 20 tahun, lulus dengan nilai terbaik dari Akademi Militer. Impiannya sederhana, aku ingin menjadi tentara yang melindungi orang lain. Saat pertama melihat Razif di lapangan apel, mata Ammar berbinar kagum. Kapten Razif, pahlawan operasi Tanjung Merah, bisiknya pelan. Ia tidak tahu bahwa sosok yang ia kagumi itu sudah retak di dalam. Razif menatap barisan prajurit baru seperti memeriksa barang rongsokan. Hanya ada 2 jenis prajurit di sini, katanya dingin. Yang kuat, dan yang mati di medan latihan. Ammar menelan ludah, tapi ia tetap berdiri tegap. Awal kekejaman, hari-hari pertama berjalan berat. Razif memaksa para prajurit berlari puluhan kilometer tanpa istirahat, menyuruh mereka merangkak di lumpur, menghukum yang terlambat hingga pingsan. Ammar berusaha mengikuti semua perintah, meski tubuhnya gemetar dan kaki penuh luka. Namun Razif selalu memperhatikannya. Bukan karena ia berbakat, tapi karena wajah semangatnya mengingatkan Razif pada dirinya yang dulu, dirinya yang masih percaya pada kehormatan. Dan itu membuat Razif muak. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur markas, Ammar terlambat beberapa detik saat apel malam. Razif menghukumnya di tengah lapangan becek, memaksanya push up hingga tangannya gemetar. Lemah, bentak Razif. Ammar terjatuh, napas tersengal. Namun ia berkata pelan, "Maaf, Kapten, saya akan berusaha lebih baik." Kalimat sederhana itu, jujur dan tulus, justru membuat amarah Razif membara. Baginya, tidak ada ruang bagi kelembutan. Latihan yang berakhir tragis. Latihan terakhir sebelum penugasan dimulai, latihan navigasi hutan. Para prajurit harus mencapai titik tujuan sebelum waktu habis. Hutan itu gelap, lembab, licin. Jalannya sulit. Ammar berusaha memimpin tim kecilnya dengan kompas, namun ia salah membaca arah. Mereka tersesat selama beberapa menit. Saat tiba di titik akhir, Razif berdiri menunggu dengan wajah dingin. Karena dia, teriak Razif sambil menunjuk Ammar, "Kalian terlambat. Di medan perang, kalian semua sudah mati." Razif melangkah maju, emosi meledak. Ia menendang Ammar hingga terjatuh ke tanah berlumpur. "Kapten, cukup," seru salah satu prajurit. Namun Razif tidak mendengar. Ia terus memukul dan menendang, matanya merah oleh amarah dan trauma masa lalu. Ammar mencoba melindungi wajahnya, namun tubuhnya terlalu lemah. Sampai akhirnya, ia tidak bergerak lagi. Lapangan hening. Hanya suara hujan yang jatuh di tanah. Razif terhenti, napas terengah, tinjunya berlumur lumpur. Tatapannya kosong. Kejatuhan. Ketika mereka menyadari Ammar tidak bernapas, kepanikan melanda. Para prajurit berlari memanggil medis, namun terlambat. Ammar meninggal. Razif berdiri kaku, tubuhnya bergetar. Bagian dalam dirinya berteriak menyesal, namun egonya berusaha bertahan. Tidak ada yang bicara tentang ini, katanya pelan namun penuh ancaman. Namun ketakutan tidak mampu menahan kebenaran. Laporan medis, kesaksian prajurit, dan bukti latihan membuat kasus ini tak terbantahkan. Pengadilan militer digelar. Hasilnya jelas, Razif dipecat secara tidak hormat, semua pangkat dan penghargaan dicabut. Ia dibawa keluar markas dengan borgol di tangan. Tidak ada sorakan. Tidak ada tangisan.
Hanya tatapan jijik dan kecewa. Penjara dan penyesalan. Sel penjara Razif sempit dan dingin. Setiap malam, ia terbangun oleh mimpi. Ammar berdiri di depannya, tersenyum penuh harapan seperti hari pertama ia datang. "Kapten, saya akan berusaha lebih baik." Kata-kata itu menghantam Razif lebih keras daripada pukulan manapun. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan timnya, Razif menangis. Kekuatan, jabatan, medali, semuanya lenyap. Yang tersisa hanyalah dosa yang tidak akan pernah terhapus. Luka yang tidak pernah sembuh. Sebelum menjadi kapten yang ditakuti, Razif hanyalah seorang anak laki-laki kurus yang tinggal di sebuah desa kecil di pinggir gurun. Ayahnya seorang mantan tentara yang pernah menjadi kebanggaan negara. Namun setelah pulang dari perang, ia berubah menjadi pria pemarah yang tenggelam dalam trauma. Rumah mereka selalu dipenuhi teriakan. Bukan teriakan tawa, melainkan teriakan amarah. Setiap kali Razif melakukan kesalahan kecil, piring jatuh, atau pulang terlambat, ayahnya menghukum dengan keras. Tentara tidak boleh lemah. Rasa sakit membuatmu kuat. Kalimat itu terus tertanam dalam kepala Razif sejak kecil. Ibunya, satu-satunya tempat ia merasa aman, meninggal ketika ia masih berusia 10 tahun. Sejak saat itu, tidak ada lagi pelukan hangat yang meredakan ketakutannya. Yang tersisa hanyalah disiplin kasar dan kekerasan. Malam-malamnya dipenuhi isak tertahan di bawah selimut, tubuh memar, hati membeku. Suatu hari, ketika ia berusia 14 tahun, ayahnya kembali pulang dalam keadaan mabuk dan marah. Ia memukul Razif tanpa alasan jelas. Dalam keputusasaan, Razif berlari keluar rumah menuju gurun malam. Kesalahan berarti hukuman, kelembutan berarti bahaya, rasa iba adalah kelemahan. Itulah pondasi jiwanya. Ketika ia masuk akademi militer, pelatih melihat bakatnya. Ia cepat belajar, disiplin, dan tidak pernah mengeluh. Namun ia juga dingin, tidak pernah tersenyum, dan tidak percaya pada hubungan manusia. Dia naik pangkat cepat. Prestasi demi prestasi. Tapi di dalam, luka masa kecil terus membusuk. Ketika seluruh timnya tewas dalam operasi 2 tahun lalu, luka itu pecah kembali. Ia menyalahkan dirinya sendiri, namun tidak mampu menerima rasa bersalah. Satu-satunya cara bertahan adalah dengan kembali pada pola yang ia kenal sejak kecil, menghilangkan kelemahan dengan kekerasan. Dan ketika ia melihat Ammar, penuh harapan, lembut, dan tulus, ia melihat bayangan dirinya yang dulu. Bagian dari dirinya yang ia benci. Bagian yang ia bunuh. Kembali ke sel penjara, Razif duduk sambil memandang jeruji besi berkarat. Tangannya gemetar saat ia mengingat wajah Ammar, senyumnya yang polos. "Kenapa aku melakukannya?" bisiknya lirih. Untuk pertama kalinya, ia menyadari, ia tidak hanya membunuh seorang junior. Ia membunuh kesempatan terakhir dirinya untuk berubah. Air mata mengalir pelan, sesuatu yang tidak pernah ia izinkan sejak kecil. Namun penyesalan datang terlambat. Kabar yang menghancurkan. Di sebuah rumah sederhana di pinggir kota, seorang wanita parubaya sedang menyapu halaman kecilnya. Matanya sayu, namun senyum lembut selalu muncul ketika ia memikirkan putranya yang sedang bertugas. Ia adalah Ibu Ammar. Di dinding rumahnya, tergantung foto Ammar dengan seragam militer, tersenyum bangga. "Anakku akan jadi pelindung bangsa," katanya setiap kali tetangga bertanya. Hari itu, suara ketukan terdengar di pintu. Ketukan berat. Resmi. Dingin. Ketika ia membuka pintu, 2 perwira militer berdiri dengan wajah muram dan topi di tangan. Di balik mereka, seorang petugas medis membawa map hitam. Hati sang ibu langsung terasa jatuh. "Bu, kami datang membawa kabar dari markas," kata salah satu perwira pelan. Tangan sang ibu bergetar. "Anak saya, bagaimana Ammar?" Tidak ada yang menjawab. Perwira itu memberikan amplop dan berkata dengan suara serak, "Prajurit Ammar Fauzan gugur dalam latihan." Amplop itu terjatuh dari tangan sang ibu. Dunia yang ia kenal runtuh seketika. Ia menjerit, lututnya lemas, tubuhnya jatuh ke lantai. Tangisannya pecah seperti kaca retak, menyayat udara. Tetangga berlarian keluar, namun tidak ada yang mampu menghapus rasa sakit seorang ibu yang kehilangan anak. Di tengah tangisannya, ia berbisik, "Ammar, kamu kan ingin melindungi orang, kenapa tidak ada yang melindungi kamu?" Beberapa hari kemudian, jenazah Ammar tiba. Upacara militer dilakukan. Bendera dilipat. Salvo tembakan kehormatan ditembakkan ke langit.
Namun Ibu Ammar tidak merasa terhormat. Ia merasa dikhianati. Setelah upacara, ia menatap perwira yang menyerahkan bendera kepadanya. "Siapa yang membunuh anak saya?" tanyanya dengan suara dingin. Perwira itu terdiam. Ia tahu kasusnya. Ia tahu namanya. Namun ia menjawab, "Kecelakaan latihan, Bu." Mata sang ibu menyipit, penuh kecurigaan. Dalam hatinya, ia bersumpah, "Aku akan mencari kebenaran. Aku tidak akan membiarkan kematian anakku menghilang begitu saja." Dan sumpah itu akan mengubah segalanya. Jejak penebusan. Di penjara militer, Razif duduk sendirian di ruang kerja sosial. Seorang konselor militer bernama Letnan Sara datang setiap minggu untuk berbicara dengannya. Pada awalnya, Razif diam, namun perlahan, kata demi kata mulai keluar. Ia menceritakan masa kecilnya, kehilangan timnya, kemarahannya, dan akhirnya kematian Ammar. Suatu hari, Sara berkata, "Kalau kau benar-benar menyesal, lakukan sesuatu." Razif menunduk. "Apa yang bisa kulakukan? Aku di penjara. Hidupku sudah berakhir." Sara menatapnya tajam. "Tidak. Hidup Ammar yang berakhir. Kau masih punya pilihan." Kalimat itu menusuk Razif. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Bayangan Ammar muncul lagi. Namun kali ini, ia tidak hanya melihat kematian. Ia melihat kesempatan. "Kapten, saya akan berusaha lebih baik." Kalimat itu menjadi cambuk. Keesokan harinya, Razif meminta izin menulis surat. Surat untuk keluarga Ammar. Tangannya bergetar, namun ia menulis, "Saya tidak meminta maaf agar dimaafkan. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa saya menyesal, dan saya akan menghabiskan sisa hidup saya untuk menebus dosa ini." Ia mengirim surat itu dengan harapan kecil. Namun yang terjadi jauh berbeda. Rahasia yang tersembunyi. Ketika surat itu tiba di rumah keluarga Ammar, sang ibu membukanya dengan tangan gemetar. Ketika ia membaca nama pengirimnya, matanya membesar, Kapten Razif Al-Hakim, orang yang membunuh anaknya. Namun ketika ia membaca isi suratnya, ia berhenti di satu kalimat, "Saya tidak mampu mengendalikan diri ketika Ammar mencoba melindungi seseorang." Seseorang? Hatinya berdebar. Ia segera pergi ke markas militer lokal dan mencari prajurit yang pernah satu tim dengan Ammar. Setelah beberapa kali penolakan, akhirnya seorang prajurit muda bernama Farid bersedia berbicara diam-diam. Dengan suara pelan, ia mengungkapkan, "Ammar bukan terlambat karena salah arah, dia kembali untuk menolong salah satu dari kami yang terjatuh ke jurang kecil. Kalau bukan karena dia, saya sudah mati." Sang ibu menatap Farid dengan mata berkaca-kaca. Apa?" Farid melanjutkan, "Dia mengangkat saya kembali, tapi itu membuat kami terlambat." Kapten Razif tidak mau mendengar penjelasan. Air mata sang ibu mengalir, namun kini ada sesuatu selain kesedihan, kebenaran. Anaknya tidak mati karena ketidaksempurnaan. Ia mati karena melakukan hal yang paling mulia, menyelamatkan nyawa temannya. Namun ada satu hal lagi yang Farid katakan yang mengubah segalanya. "Bu, sebelum meninggal, Ammar bilang sesuatu." Ia berkata, "Jangan salahkan Kapten, dia sedang tersiksa." Ibu Ammar terdiam. Dunia kembali berubah. Benih perubahan. Di penjara, Razif dipanggil ke ruang kunjungan. Ia mengira Letnan Sara. Namun ketika ia masuk, ia melihat seseorang yang tidak pernah ia duga akan datang. Ibu Ammar. Razif membeku. Nafasnya terhenti. Ia ingin berdiri, namun kakinya gemetar. Sang ibu menatapnya lama, diam, tajam, namun tidak penuh kebencian seperti yang ia bayangkan. Ia berkata pelan, "Anakku mati saat menolong orang lain." Razif menunduk, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Saya. Sang ibu mengangkat tangan, menghentikannya. "Ammar memaafkanmu." Razif terkejut, matanya membesar. Namun sang ibu melanjutkan dengan suara dingin, "Tapi aku belum." Ketegangan memenuhi ruangan. Namun kemudian ia berkata, "Tapi jika kau benar-benar menyesal, buktikan. Hidupkan kembali sesuatu yang hilang dari dunia ini karena perbuatanmu." Razif mengangkat wajahnya perlahan. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ada harapan kecil menyala di dalam dirinya. Ia berbisik, "Aku akan mencoba."
Sang ibu bangkit dan berkata, bukan mencoba. Melakukan. Ia pergi meninggalkan ruangan. Razif terdiam, namun sesuatu dalam dirinya berubah. Untuk pertama kalinya, ia ingin hidup bukan untuk dirinya sendiri. Ia ingin hidup untuk menebus dosa. Kesempatan yang tak terduga. Beberapa bulan berlalu. Razif menjalani hari-harinya di penjara dengan rutinitas yang sama. Bangun, apel, kerja, konseling, kembali ke sel. Namun sesuatu dalam dirinya berbeda. Ia mulai membantu narapidana lain belajar membaca, mengajari dasar disiplin, melerai pertengkaran, menjaga kebersihan blok penjara. Para penjaga memperhatikan perubahan itu. Letnan Sara pun kagum. Suatu pagi, kepala penjara memanggilnya ke ruang administrasi. Di sana sudah hadir seorang jenderal berpangkat tinggi, wajahnya tegas namun penuh wibawa. Kapten Razif Al-Hakim, katanya. Razif berdiri tegak, meski tangannya berkeringat. Pengadilan militer telah meninjau ulang statusmu. Mengingat perubahan sikap dan rekomendasi dari beberapa perwira, termasuk Letnan Sara. Jenderal itu menyerahkan berkas. Kau diberikan pembebasan bersyarat. Razif tertegun. Ia bebas? Namun sebelum ia sempat merasa lega, jenderal itu menambahkan, dengan satu syarat. Jenderal menatapnya tajam. Kau akan bertugas dalam program rehabilitasi prajurit muda bermasalah, mengajari mereka disiplin, mental, dan moral. Jika gagal, kau kembali ke penjara. Razif menunduk. Ini bukan kebebasan penuh. Ini adalah ujian. Namun ia mengangguk. Baik, jenderal. Saat ia keluar dari gerbang penjara, udara terasa berbeda. Matahari terasa hangat. Namun ia tidak merasa layak menikmati kebebasan itu. Di kejauhan, seseorang berdiri mengamati. Ibu Ammar. Ia tidak mendekat, hanya mengangguk kecil. Razif menunduk hormat. Dalam hati, ia berjanji, aku akan melakukan ini untuk Ammar. Tempat baru, harapan baru. Program rehabilitasi itu berada di sebuah markas tua yang hampir ditutup. Bangunannya rusak, fasilitas minim, prajurit muda yang ditempatkan di sana adalah pembangkang, pemarah, hampir dipecat, kehilangan arah. Ketika Razif tiba, sebagian besar dari mereka menertawakannya. Lihat! Pembunuh junior datang. Kapten yang kehilangan kontrol. Namun Razif tidak membalas. Ia hanya berdiri tegap. Hari-hari awal sangat berat. Para prajurit tidak mau disiplin, sering melawan, dan menghina masa lalunya. Namun Razif menggunakan pendekatan baru, bukan kekerasan. Melainkan keteladanan dan kesabaran. Ia bangun paling pagi, berlatih paling keras, makan paling sedikit, dan bekerja paling banyak. Lama-kelamaan, beberapa prajurit mulai menghormatinya, terutama seorang pemuda bernama Hadi, yang sering membuat masalah. Suatu malam, Hadi berkata pelan, kenapa kau peduli pada kami? Kau bahkan bukan tentara lagi. Razif menatapnya. Karena seseorang mati mencoba menyelamatkan temannya. Aku tidak akan menyia-nyiakan pengorbanannya. Kalimat itu menggugah hati Hadi. Sedikit demi sedikit, tempat itu berubah. Latihan teratur, disiplin meningkat, hubungan antar prajurit membaik. Markas yang hampir mati itu mulai hidup kembali. Namun perubahan itu tidak disukai semua orang. Ada yang mengawasi dari bayang-bayang. Bayangan masa lalu. Suatu malam, Razif menerima pesan anonim yang diselipkan di bawah pintu. Tidak semua kematian Timu dulu adalah kecelakaan. Ada pengkhianat. Razif membeku. Darahnya berdesir. Ia mengingat operasi 2 tahun lalu, operasi yang membunuh seluruh timnya dan menghancurkan jiwanya. Selama ini ia percaya itu kesalahannya. Namun pesan itu membuat segalanya berubah. Keesokan harinya, ia bertemu Letnan Sara. Siapa yang mengirim ini? Tanya Razif. Sara membaca pesan itu, wajahnya tegang. Aku pernah mendengar rumor bahwa operasi itu dibocorkan ke musuh. Razif merasakan dadanya seperti diremas. Kenapa tidak ada yang menyelidiki? Sara menghela napas. Karena seseorang di tingkat tinggi menutup kasusnya. Nama itu terlintas di pikiran Razif, Kolonel Darius. Komandan operasi waktu itu.
Orang yang dulu memuji Razif sebagai prajurit terbaik. Orang yang sekarang menjadi pejabat penting militer. Razif mengepal tangan. Jika benar ada pengkhianatan. Kematian timnya, kematian Ammar, semua penderitaannya, bukan sekadar tragedi. Melainkan hasil dari kejahatan seseorang. Malam itu, markas rehabilitasi diserang. Granat asap dilempar ke halaman. Tembakan diarahkan ke bangunan. Para prajurit muda panik. Namun Razif mengambil alih komando. Hadi, lindungi yang terluka. Yang lain ikuti aku. Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, ia memimpin lagi. Mereka berhasil menghalau penyerang yang kabur menggunakan kendaraan gelap tanpa tanda. Namun satu hal jelas, ini bukan serangan acak. Seseorang ingin Razif diam. Selamanya. Kebenaran yang terkuak. Keesokan harinya, Razif menerima kunjungan tak terduga. Bukan Letnan Sarah. Bukan jenderal. Melainkan seseorang yang sudah lama menghilang dari hidupnya, Farid. Prajurit yang diselamatkan Ammar. Ia datang dengan wajah tegang dan mata penuh ketakutan. Kapten, saya harus mengatakan sesuatu, katanya gemetar. Razif mempersilakannya duduk. Farid menunduk, suaranya bergetar, operasi itu, tim kita, mereka tidak mati karena kesalahan strategi. Razif membeku. Farid melanjutkan, Kolonel Darius menjual informasi posisi kita kepada kelompok bersenjata. Ia mendapat bayaran besar. Razif merasa dunia berputar. Semua potongan mulai menyatu. Dan Ammar? Farid menarik napas panjang. Ammar mengetahui rekaman komunikasi itu secara tidak sengaja. Ia berniat melaporkannya kepada atasan. Razif merasakan kulitnya merinding. Darius mengetahui hal itu, dan menggunakan amarahmu untuk menutup semuanya. Ia tahu kau tidak stabil. Dengan kata lain, Razif dipancing. Dimanipulasi. Ia menjadi alat untuk membunuh saksi. Farid menatapnya dengan air mata. Kapten, kematian Ammar bukan kecelakaan. Dia dibunuh melalui tanganmu. Razif merasakan dadanya hancur. Lututnya lemas. Ia berbisik, tidak, tidak. Air matanya mengalir deras. Farid berkata pelan, ada satu lagi. Razif mengangkat wajah. Farid menatapnya tajam, Kolonel Darius sedang merencanakan operasi besar untuk menyingkirkan semua saksi. Termasuk saya, dan Anda. Hening panjang memenuhi ruangan. Razif mengepalkan tangan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, amarah dan penyesalan berpadu menjadi satu hal, tujuan. Ia menatap Farid dengan mata yang kembali menyala. Kita akan mengungkap kebenaran ini. Namun Farid menggeleng, wajah pucat. Kapten, Darius bukan sendiri. Ada lebih banyak orang kuat di belakangnya. Razif berdiri. Kali ini, aku tidak akan lari. Aku tidak akan membiarkan lebih banyak nyawa hilang. Ia menatap foto Ammar yang ia simpan dalam saku. Ini untukmu. Ini untukmu. Serangan dalam gelap. Asap tebal menyelimuti markas, membuat pandangan hanya beberapa meter ke depan. Suara alarm yang berisik bercampur dengan teriakan panik para prajurit muda. Hadi menarik napas kasar. Kapten, kita kalah jumlah. Razif tidak menjawab. Matanya tajam, penuh perhitungan. Ia mendengar langkah, berat, teratur, profesional. Pasukan ini bukan penyerang biasa. Ini unit pembasmi. Farid gemetar sambil memegang senjata. Ini pasukan bayangan Darius, unit ilegal yang tidak tercatat di data militer. Razif mengangguk pelan. Mereka datang untuk memastikan kita tidak pernah berbicara lagi. Dari balik asap, laser merah mengarah ke posisi mereka. Ratakan ruangan, teriak seorang komandan musuh. Rentetan peluru menyapu dinding. Razif mendorong Farid dan Hadi ke lantai. Merunduk. Bam 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 bam. Beton hancur, kaca pecah. Hadi berteriak, kita tidak bisa bertahan di sini. Razif memutar otak cepat. Lorong kanan sudah runtuh. Tangga darurat terbakar. Satu-satunya jalan. Gudang senjata, gumam Razif. Farid menatapnya syok.
Itu jebakan. Mereka pasti menunggu kita di sana. Razif tersenyum tipis. Tentu, tapi mereka tidak tahu satu hal. Apa? Tanya Hadi, panik. Razif meraih granat asap. Bahwa aku yang membangun sistem lorong gudang itu 10 tahun lalu. Manuver berani. Razif menarik pin granat. Tutupi mata kalian. Boom. Asap putih pekat memenuhi lorong, menelan laser musuh. Sekarang, Razif memimpin lari ke lorong kiri, menyelinap ke ventilasi besar yang tersembunyi di balik panel dinding. Farid terpana. Aku bahkan tidak tahu ada ini. Razif merangkak masuk. Rahasia operasi khusus. Tidak semua orang boleh tahu. Mereka bergerak cepat dalam kegelapan. Di belakang, suara musuh mulai memasuki markas. Bersihkan semuanya. Target utama, Kapten Razif. Hadi bergumam, mereka tahu namamu. Razif merespon datar, mereka juga tahu harga kepalaku. Gudang senjata. Ventilasi berakhir di langit-langit gudang senjata. Razif mengintip ke bawah. Kosong. Terlalu sepi, bisik Farid. Justru itu masalahnya. Razif mengangguk. Mereka menunggu. Ia membuka panel perlahan. Saat ia turun. Trap. Laser sensor menyala. Kapten. Terlambat. Pintu baja otomatis turun, mengunci seluruh gudang. Klik. Lampu menyala terang. Dan dari pengeras suara dalam ruangan, terdengar suara yang sangat dikenal. Kau selalu pintar, Razif. Tapi tidak cukup pintar kali ini. Suara Darius. Razif menggertakkan gigi. Keluar dan hadapi aku. Tawa dingin terdengar. Untuk apa? Aku tinggal menonton kau dan anak-anakmu mati kehabisan udara. Farid pucat. Kita terjebak. Kebangkitan pemimpin. Hadi mulai panik, memukul pintu baja. Bukalah. Pengecut. Razif menariknya. Tenang. Ia menunjuk ke panel listrik lama di sudut ruangan. Hadi, kau pandai membongkar sistem elektronik, kan? Hadi terkejut. Dari mana Kapten tahu? Razif menatapnya. Amar pernah bilang. Wajah Hadi berubah, antara sedih dan bangga. Razif menepuk bahunya. Sekarang buktikan dia tidak salah mempercayaimu. Hadi menelan ludah, lalu berlari ke panel. Farid mendekat ke Razif. Kapten, kalau kita selamat dari ini, apa langkah berikutnya? Razif menatap pintu baja dengan mata membara. Kita ambil kartu akses Darius. Farid menatapnya ngeri. Itu berarti kita harus menangkapnya hidup-hidup. Razif tersenyum tajam. Ya? Serangan mengejutkan. Sementara Hadi bekerja, pintu ventilasi di atas tiba-tiba meledak terbuka. Masukkan gas. Kaleng-kaleng kecil dilempar. Asap hijau pekat mulai turun. Farid batuk keras. Ini gas saraf. Razif meraih masker darurat dan melempar dua ke arah Farid dan Hadi. Pakai. Ia sendiri hanya memakai kain basah. Gas semakin turun. Hadi mulai panik. Kapten, aku butuh waktu. Razif berdiri di tengah ruangan, tubuh tegang. Kau punya 1 menit. Suara Darius menggema. Selamat tinggal, Razif. Detik penentu. Hadi berteriak, selesai. Klik. Lampu padam. Pintu baja terbuka setengah. Razif bergerak secepat kilat. Keluar sekarang. Mereka melompat keluar tepat saat gas memenuhi ruangan. Dan saat Razif keluar terakhir. Bam! Seseorang menendangnya kembali masuk. Razif terjatuh, pintu menutup di depannya. Farid dan Hadi berteriak. Razif! Di luar pintu. Suara langkah berat mendekat. Razif mendongak. Di antara asap hijau, sosok berarmor hitam berdiri. Matanya bertemu dengan visornya. Suara berat bergema, perintah kolonel, bunuh kau dengan tangan kami sendiri.
Razif menghunus pisau. Nafas berat. Mata tajam. Pertarungan 1 lawan 1 telah dimulai. Suara langkah berat mendekat. Razif mendongak. Di antara asap hijau, sosok berarmor hitam berdiri. Matanya bertemu dengan visornya. Suara berat bergema, "Perintah kolonel, bunuh kau dengan tangan kami sendiri." Razif menghunus pisau. Nafas berat. Mata tajam. Pertarungan 1 lawan 1 telah dimulai. Duel di dalam neraka. Ruangan dipenuhi gas hijau, membuat pandangan kabur. Prajurit berarmor hitam maju menyerang, pisau taktis terhunus. Razif bergerak mundur, paru-paru perih. Terlalu lambat, Kapten, suara musuh serak melalui helm. Serangan pertama datang cepat. Klang! Pisau berbenturan. Razif terpukul mundur, tubuh melemah oleh gas. Prajurit itu tertawa kecil. Kau legenda yang sudah usang. Razif mencengkeram pisau lebih erat. Legenda tidak mati begitu saja. Ia memutar tubuh, menghindari tebasan, lalu. Stop! Pisau Razif menusuk sendi armor leher musuh. Prajurit itu terhuyung. Namun sebelum ia jatuh, ia menarik pemicu di tangannya. Boom! Ledakan kecil mengguncang ruangan, pintu baja terlempar terbuka. Razif terpental keluar, tubuh menghantam dinding lorong. Hadi dan Farid berlari menghampiri. Kapten? Razif terbatuk keras, darah keluar dari bibir. Namun ia tersenyum lemah. Kita belum selesai. Pengkhianatan. Mereka berlari menuju pintu keluar markas. Hanya beberapa meter sebelum gerbang darurat, tiba-tiba. Dor! Peluru menembus bahu Farid. HNGH. Farid jatuh tersungkur. Hadi. Razif. Razif menoleh dengan syok. Di ujung lorong berdiri seseorang yang mereka percayai, Letnan Yusuf. Orang yang dulu bersumpah setia pada Razif. Ia menodongkan senjata, wajah tanpa emosi. Maaf, Kapten. Kolonel menjanjikan pangkat dan kekuasaan. Hadi berteriak marah, kau pengkhianat. Yusuf mengangkat senjata lagi. Selamat tinggal. Dor. Namun peluru tidak pernah mencapai mereka. Karena Farid, dengan sisa tenaga, menubruk Yusuf dari samping. Dor dor dor. Mereka berguling di lantai. Yusuf menembak membabi buta. Farid berteriak, lari. Sekarang, Razif menatapnya, mata berkaca. Farid, jangan buat pengorbananku sia-sia. Hadi menarik Razif. Kapten? Razif terpaksa mundur. Suara terakhir yang mereka dengar. Dor. Sunyi. Farid tidak pernah keluar dari lorong itu. Kartu akses. Razif dan Hadi mencapai ruang komando luar markas, pintu hampir rubuh, namun berdiri di depan mereka. Kolonel Darius. Tegap, pakaian komando elit, senyum dingin di wajah. Razif. Kau selalu menjadi batu di sepatuku. Razif menatapnya penuh kemarahan tertahan. Kau membunuh Ammar, dan semua junior kita. Darius tertawa kecil. Mereka lemah. Dunia militer butuh kekuatan, bukan belas kasihan. Hadi maju selangkah. Kau monster. Di luar pintu. Suara langkah berat mendekat. Razif mendongak. Di antara asap hijau, sosok berarmor hitam berdiri. Matanya bertemu dengan visornya. Suara berat bergema, perintah kolonel, bunuh kau dengan tangan kami sendiri. Razif menghunus pisau. Nafas berat. Mata tajam. Pertarungan 1 lawan 1 telah dimulai. Suara langkah berat mendekat. Razif mendongak. Di antara asap hijau, sosok berarmor hitam berdiri. Matanya bertemu dengan visornya. Suara berat bergema, perintah kolonel, bunuh kau dengan tangan kami sendiri. Razif menghunus pisau. Nafas berat. Mata tajam. Pertarungan 1 lawan 1 telah dimulai. Duel di dalam neraka. Ruangan dipenuhi gas hijau, membuat pandangan kabur. Prajurit berarmor hitam maju menyerang,
Pisau taktis terhunus. Razif bergerak mundur, paru-paru perih. Terlalu lambat, Kapten, suara musuh serak melalui helm. Serangan pertama datang cepat. Klang! Pisau berbenturan. Razif terpukul mundur, tubuh melemah oleh gas. Prajurit itu tertawa kecil. Kau legenda yang sudah usang. Razif mencengkeram pisau lebih erat. Legenda tidak mati begitu saja. Ia memutar tubuh, menghindari tebasan, lalu. Stop! Pisau Razif menusuk sendi armor leher musuh. Prajurit itu terhuyung. Namun sebelum ia jatuh, ia menarik pemicu di tangannya. Boom! Ledakan kecil mengguncang ruangan, pintu baja terlempar terbuka. Razif terpental keluar, tubuh menghantam dinding lorong. Hadi dan Farid berlari menghampiri. Kapten? Razif terbatuk keras, darah keluar dari bibir. Namun ia tersenyum lemah. Kita belum selesai. Pengkhianatan. Mereka berlari menuju pintu keluar markas. Hanya beberapa meter sebelum gerbang darurat, tiba-tiba. Dor! Peluru menembus bahu Farid. HNGH. Farid jatuh tersungkur. Hadi. Razif. Razif menoleh dengan shock. Di ujung lorong berdiri seseorang yang mereka percayai, Letnan Yusuf. Orang yang dulu bersumpah setia pada Razif. Ia menodongkan senjata, wajah tanpa emosi. Maaf, Kapten. Kolonel menjanjikan pangkat dan kekuasaan. Hadi berteriak marah, kau pengkhianat. Yusuf mengangkat senjata lagi. Selamat tinggal. Dor. Namun peluru tidak pernah mencapai mereka. Karena Farid, dengan sisa tenaga, menubruk Yusuf dari samping. Dor dor dor. Mereka berguling di lantai. Yusuf menembak membabi buta. Farid berteriak, lari. Sekarang, Razif menatapnya, mata berkaca. Farid, jangan buat pengorbananku sia-sia. Hadi menarik Razif. Kapten? Razif terpaksa mundur. Suara terakhir yang mereka dengar. Dor. Sunyi. Farid tidak pernah keluar dari lorong itu. Kartu akses. Razif dan Hadi mencapai ruang komando luar markas, pintu hampir rubuh, namun berdiri di depan mereka. Kolonel Darius. Tegap, pakaian komando elit, senyum dingin di wajah. Razif. Kau selalu menjadi batu di sepatuku. Razif menatapnya penuh kemarahan tertahan. Kau membunuh Ammar, dan semua junior kita. Darius tertawa kecil. Mereka lemah. Dunia militer butuh kekuatan, bukan belas kasihan. Hadi maju selangkah. Kau monster. Darius mengangkat pistol. Monster? Tidak. Aku pemenang. Dor. Razif mendorong Hadi ke samping, peluru melewati kepalanya. Pertarungan dimulai. Razif menerjang. Darius menahan, mereka bergulat. Boom! Pintu luar mulai meledak akibat kebakaran. Markas akan runtuh. Dalam kekacauan itu, Razif melihat kartu akses tergantung di leher Darius. Inilah bukti yang bisa menghancurkannya. Dengan tekad penuh, Razif menusuk bahu Darius dan merobek lanyard kartu itu. Darius menjerit. Kembalikan. Razif menendangnya mundur ke dalam markas yang terbakar. Lalu ia berkata dingin, rasakan apa yang kau lakukan pada orang lain. Boom. Atap runtuh menimpa Darius. Api menelan tubuhnya. Keluar dari neraka. Lorong mulai runtuh. Hadi menarik Razif. Kapten. Kita harus keluar. Razif pincang, napas berat. Kau duluan. Tidak. Aku tidak akan meninggalkanmu seperti Farid. Hadi menaruh lengan Razif di bahunya. Mereka berlari. Gedung runtuh di belakang mereka. Api mengejar. Saat mereka hampir mencapai pintu darurat. Balrak. Balok baja jatuh, hampir menghantam mereka. Hadi menarik Razif ke bawah. Mereka merangkak keluar melalui celah pintu besi terakhir sebelum
Bom! Seluruh markas meledak dan runtuh ke tanah. Mereka terlempar ke tanah luar, debu memenuhi udara. Sunyi. Angin berhembus. Hadi terisak. Kita, selamat. Razif memandang reruntuhan dengan mata merah. Farid. Ammar, semuanya. Kebenaran terungkap, tamat. Beberapa minggu kemudian. Ruang sidang militer. Razif berdiri di depan Dewan Kehormatan. Semua bukti dari kartu akses berhasil dibuka. Kebenaran terungkap, tamat. Beberapa minggu kemudian. Ruang sidang militer. Razif berdiri di depan Dewan Kehormatan. Semua bukti dari kartu akses berhasil dibuka. Rekaman pembunuhan Ammar. Operasi ilegal Darius. Perintah eksekusi junior. Korupsi jabatan. Semua terpampang di layar. Ruangan hening. Ketua Dewan berkata, Kapten Razif, tuduhan terhadapmu dicabut. Nama baikmu dipulihkan. Ketukan palu. Hadi tersenyum bangga dari kursi belakang, matanya berkaca. Razif menunduk. Terima kasih. Ketua Dewan menambahkan, kau memiliki kesempatan kembali ke militer. Razif mengangkat kepala. Dan berkata pelan, tidak. Semua terkejut. Razif menatap keluar jendela. Aku sudah terlalu banyak kehilangan. Aku ingin hidup untuk mereka yang gugur. Ia berjalan keluar dengan tenang. Di luar gedung, Hadi menunggunya. Apa yang akan Kapten lakukan sekarang? Razif tersenyum kecil. Apapun yang membantu orang mendapatkan kesempatan kedua. Hadi tersenyum. Ammar akan bangga. Razif menatap langit. Angin sepoi meniup seragamnya. Ya, semoga. Ia melangkah menjauh, meninggalkan dunia militer yang dulu ia banggakan, namun juga yang memberinya luka terdalam.